Setelah lebih dari sebulan fase perang yang begitu brutal, pertahanan Iran masih berdiri kokoh. Pembunuhan pemimpin tertinggi Ali Khamenei bersama sejumlah tokoh politik dan militer seniornya, serta serangkaian serangan terhadap infrastruktur vital yang dilancarkan oleh Amerika dan Israel belum mampu memaksa Iran untuk menyerah. Negara itu terus melakukan perlawanan yang sangat merepotkan bagi kedua belah pihak. Pertanyaan yang layak diajukan adalah, mengapa Iran begitu kuat? Ketika Khamenei terbunuh dalam serangan awal Amerika dan Israel, banyak pengamat mulai berasumsi bahwa kematian seorang pemimpin tertinggi pasti berarti runtuhnya rezim secara langsung. Asumsi ini bukan tanpa dasar. Perang yang telah berlangsung selama sebulan ini memang merupakan pukulan paling berbahaya yang pernah menimpa Republik Islam sejak berdirinya pada tahun 1979. Namun, bukti yang tersedia justru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Sistem pemerintahan Iran sejak awal memang dirancang agar tidak hanya bertumpu pada satu orang, betapapun tinggi kedudukannya. Kekuasaan menyebar secara merata ke berbagai lembaga, sehingga ketika satu figur hilang, sistem tetap dapat berjalan meskipun dengan pincang. Republik Islam bukanlah rezim otokratis seperti yang lazim ditemui di sejumlah negara Arab, di mana seluruh struktur negara runtuh begitu pemimpinnya menghilang. Iran adalah sistem ideologis dan keamanan yang kompleks. Di bawah seorang pemimpin agama, terdapat jaringan lembaga yang kokoh. Sebagian bersifat konstitusional, sebagian terkait keamanan, sebagian lagi bersifat birokrasi dan ekonomi. Semua lembaga ini bekerja untuk melestarikan entitas negara itu sendiri, bukan sekadar melayani seorang individu. Oleh karena itu, pembunuhan pemimpin tertinggi tidak secara otomatis menghapus negara atau menggulingkan rezim. Yang terjadi justru pergeseran krisis dari pertanyaan soal kelangsungan hidup kepala negara menjadi pertanyaan yang lebih dalam, seberapa solid kohesi internal Iran. Dan perjuangan untuk mempertahankan kohesi itulah yang sesungguhnya menjadi ancaman terbesar. Iran juga telah mengembangkan dan menerapkan teori pertahanan multicabang untuk menghadapi konflik besar yang mengancam eksistensinya. Teorinya sederhana namun efektif, dengan menimbulkan cukup banyak penderitaan politik dan ekonomi bagi Amerika Serikat dan Israel, dan sekutu Amerika di Teluk, koalisi gabungan tersebut diharapkan akan menghentikan operasinya sendiri. Untuk itu, Iran mengembangkan 5 jalur tekanan sekaligus, serangan drone dan rudal balistik untuk menimbulkan korban jiwa di Israel, serta kerusakan ekonomi di wilayah Amerika Serikat. Serangan drone, rudal, dan operasi angkatan laut termasuk ranjau laut untuk mengganggu jalur pelayaran di Teluk Persia. Di antara semua lembaga yang berperan dalam perang ini, IRGC atau Korps Garda Revolusi Islam adalah yang paling berpengaruh. Awalnya dibentuk sebagai pembela utama Revolusi 1979, IRGC kini menjadi penghubung penting antara Iran dengan kelompok-kelompok militan Islamis yang secara keras menentang Israel dan Amerika Serikat. Para pemimpin ulama Iran menciptakan IRGC di luar, sekaligus sebagai penyeimbang angkatan bersenjata tradisional negara yang tidak mereka percayai. Korps ini bertanggung jawab langsung kepada pemimpin tertinggi. Di antara berbagai tugas militer strategisnya, IRGC mengoperasikan persenjataan rudal balistik Iran dan mengawasi pasukan Quds, sebuah sayap ekspedisi yang bermitra dengan berbagai jaringan afiliasi regional Iran. Sejarah unik Iran dan sifat rapuh proyek revolusionernya telah menempatkan IRGC pada posisi kekuasaan institusional yang tidak ada duanya. IRGC adalah organisasi yang sangat ideologis, mewujudkan misi Ayatollah Khomeini tentang Iran sebagai proyek revolusioner global, bukan sekadar negara yang dibatasi oleh kalkulasi keamanan sempit. Kepemimpinan ulama Iran bergantung pada IRGC untuk mempertahankan cengkeramannya atas negara, sementara hanya memberikan konsesi kekuasaan nominal kepada pemerintah sipil dan lembaga seperti Kementerian Luar Negeri. IRGC juga sangat berpengaruh dalam politik nasional. Banyak veteran korps ini telah beralih ke jabatan senior di pemerintahan, termasuk di kabinet, parlemen, dan pemerintahan provinsi. Di sisi ekonomi, IRGC mengendalikan sekitar sepertiga ekonomi Iran melalui konglomerat besar seperti Khatam Al-Anbiya yang memegang berbagai kontrak tanpa tender di sektor konstruksi, infrastruktur, minyak, dan gas. Pengaruh mereka juga merambah ke sektor perbankan, telekomunikasi, pertambangan, dan pertanian. Meskipun menghadapi sanksi internasional yang berat, IRGC memperoleh pendanaan melalui kombinasi jaringan keuangan bayangan dan strategi ekonomi benteng. Iran menggunakan jaringan tanker Asia untuk menyelundupkan minyak mentah
seringkali dengan memalsukan dokumen maritim agar asal minyak tersamarkan. Pendapatan dari penjualan minyak ke pembeli internasional, termasuk di Tiongkok, menghasilkan miliaran dolar per tahun. Selain itu, perusahaan cangkang di Hong Kong, Uni Emirat Arab, dan Turki digunakan untuk memproses transaksi bernilai miliaran dolar, memungkinkan militer mengakses sistem keuangan internasional sekaligus mencuci pendapatan dari komoditas terlarang. Iran juga menjadi pengadopsi awal mata uang kripto untuk melewati pembatasan perbankan tradisional, menggunakannya dalam pengadaan komponen senjata dan pembayaran lintas batas. Namun, tekanan ekonomi akibat perang ini tetap terasa berat. IMF memproyeksikan ekonomi Iran akan menyusut sekitar 6,1% pada tahun 2026 akibat kerusakan infrastruktur dari serangan udara dan gangguan rantai pasok. Nilai tukar rial merosot tajam ke rekor terendah, sementara tingkat inflasi domestik diperkirakan mencapai 40 hingga 50%. Beban ini paling terasa di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Meskipun demikian, Iran masih memiliki kapasitas untuk bertahan melalui pasar gelap, bantuan dari sekutu regional, serta mekanisme ekonomi internal yang telah teruji selama puluhan tahun menghadapi embargo. Secara militer, Iran tidak mencoba memenangkan perang secara konvensional. Strategi mereka berfokus pada daya tahan asimetris. Selama bertahun-tahun, Iran membangun apa yang mereka sebut sebagai kota-kota rudal, yakni jaringan terowongan bawah tanah yang diperkuat dan tersebar di berbagai provinsi, dirancang khusus untuk menyimpan dan meluncurkan rudal, bahkan setelah infrastruktur permukaan dihancurkan. Struktur komando IRGC juga telah didesentralisasi menjadi 31 unit provinsi yang semi-otonom mampu beroperasi secara independen meskipun komando pusat terputus. Sistem ini tidak dibangun untuk mencegah semua serangan, melainkan untuk bertahan dari serangan tersebut dengan kemampuan serangan balasan yang tetap terjaga melalui penyebaran dan penyembunyian aset. Persediaan rudal memang lebih kecil dibandingkan sebelum Juni 2025, namun militer Iran menggunakannya dengan cermat, bukan dihambur-hamburkan. Pada akhirnya, kekuatan IRGC bersifat struktural. Ia tertanam dalam tatanan konstitusional Iran, didukung oleh sumber pendanaan yang beragam, diperkuat oleh keunggulan militer dan intelijen, memiliki legitimasi sosial yang luas, serta dijaga oleh kemampuan adaptasi organisasi yang lebih tinggi. Kombinasi semua unsur inilah yang menjadikan IRGC bukan sekadar kekuatan militer, tetapi sebuah negara politik dan ekonomi di dalam negara. Di tengah masa gencatan senjata yang kini berlangsung, bukan tidak mungkin IRGC sedang mengumpulkan kembali kekuatannya, bersiap untuk bangkit dan merespon begitu tembakan pertama pasca gencatan senjata terdengar kembali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.